bahagia. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan Ibu, yaitu pembahasan tentang implementasi 7 jurus BK hebat. Nah, hari ini Ibu akan membahaskan jurus kedua. Jurus ke-1 itu adalah kenali potensi, dan jurus kedua itu adalah kelola emosi. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Saya tunjuk saja. Ya silakan Pak Ustadz. Ya. Kita berdoa. Sekolah aman dan nyaman. Doa selesai. Iya. Kita absen dulu ya. Absen sekaligus kita ingin tahu suasana hati kalian hari ini. Alia di sini. Benar. Silakan Alia. Yang kamu pilih mana Alia? Ada gembira, ada lembut, ada sedih. Pilih yang mana? Ini berdasarkan suasana hatimu saat ini ya. Kamu bisa speak up kan suasana hatimu hari ini, kamu bagaimana? Senang ya? Banyak yang senang. Ayo dikembalikan kembali. Oke. Lanjut adalah Andini. Coba Andini. Ada Andini dan Diva, silakan. Andini. Langsung dikasih ke teman-temannya yang benar. Iya, silakan Diva. Terus suasana hatinya. Kasih lihat. Oke. Lanjut. Yaki Muhammad Fahri. Ya. Fahri, kamu dalam kondisi kamu gembira kah? Takut kah? Buru. Nah, kasih lihat temanmu, kasih begini terus senang. Oke, kita lanjut. Muhammad Ibnu. Halo Ibnu, kamu ini periang. Boleh senang, boleh gembira. Di situ ada gembira, di sini ini gembira boleh, di situ marah, yang mana? Senang. Kasih lihat. Oke. Berikutnya adalah Tirta. Silakan Tirta. Kamu mau milih mana Tirta? Takut? Ternyata Tirta suasana hatinya hari ini adalah senang. Lihatkan ke teman-temanmu bahwa Tirta hari ini hatinya sedang senang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Beri tepuk tangan buat kita. Iya, karena hari ini semuanya pada senang. Ya, berarti kamu mengikuti proses pembelajaran ini dalam kondisi senang. Senang itu hampir sama dengan bahagia. Itu yang ada situasi di kelas ini saat ini. Oke, ini salah satu game dengan berdasarkan materi kita hari ini dengan cara mengenali, mengelola emosi melalui dinosaurus dalam diri dan rumus tanya. Ya, ini yang kita lakukan tadi, self awareness, mengenali peta emosi melalui emoji berdasarkan suasana hati saat ini untuk ikut proses layanan klasikal. Layanan klasikal sudah pernah tak Guru BK melaksanakan layanan klasikal ke kalian? Pernah? Tak pernah? Di kelas 7? Nggak pernah? Ibu kan pernah masuk deh. Oh iya, iya. Karena Guru BK itu tidak ada jamnya di kelasnya. Kalau di tahun 2023 kalau nggak salah
Guru BK itu masuk kelas untuk memberikan layanan-layanan klasikal. Oke, kita lanjut. Nah, aktivitas kita hari ini adalah itu. Pertama adalah ice breaking, tebak dinosaurus. Guru memilih beberapa siswa untuk berakting jadi dinosaurus dengan ekspresi gerakan marah, sedih, takut atau senang. Teman lain menebak emosi apa yang ditampilkan dinosaurus tersebut. Nah, tujuannya adalah mencairkan suasana. Siswa sadar bahwa emosi bisa tampak lewat ekspresi dan perilaku. Oke, sekarang ibu tunjuk saja siapa yang duluan maju ke depan. Dia memposisikan dirinya sebagai dinosaurus dengan membuat gerakan ekspresi yang ada di atas tadi. Marah, kalau marah bagaimana, sedih, takut, dan atau senang. Dan teman-temannya nanti menebak bahwa dia kondisi marah atau senang. Silakan dinosaurus masuk ke depan. Sini, kamu tinggal memilih. Ibnu, kamu tinggal memilih ekspresinya itu marah, sedih, takut atau senang. Kamu pilih ekspresinya melalui perilakumu, ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Gitu. Kira-kira ya, ini dinosaurusnya ternyata dia sedang biasa saja, nggak ada ekspresi. Kira-kira dia sedang apa ini? Apa? Kita tanya. Menurut kamu di dinosaurus ini sedang apa? Bingung. Kalau ada dinosaurus juga di sini. Kalau kamu sedang apa kira-kira dinosaurus itu? Apa? Bingung. Saya Fahri, dinosaurus yang tadi duduk di sampingmu sedang ngapain di depan itu? Sabar. Dinosaurus sedang apa? Bingung dinosaurusnya ya, bingung. Oke. Dan ada yang bingung, ada yang bilang lapar. Kira-kira menurut kamu tampilan kamu hari ini, kamu menunjukkan perilaku apa? Takut, sedih, marah, atau senang? Oh, senang. Dia senang. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat dia ya. Di sini. Saya mau memilih perempuan. Saya pilih yang pandai bermain peran. Saya mau pilih Reina. Silakan Reina. Dinosaurus perempuan muncul dia. Silakan dinosaurus perempuan. Iya. Sudah paham Reina apa yang dimaksudkan? Oke, silakan kamu memilih ekspresi apa yang kamu pilih. Dan yang lain silakan tebak. Oke, tetap seperti itu, jangan bergerak. Saya mau tunjuk, menurut kamu ekspresi apa yang ditunjukkan oleh dinosaurus betina itu? Marah. Kalau Pak Ustaz, menurut kamu kalau sekali Rukia itu ya? Menurut kamu apa? Marah. Marah. Saya mau tunjuk ya, menurut kamu kira-kira dalam ekspresinya apa? Memakan orang ya. Oke, kira-kira kita tanya dulu dinosaurusnya. Ya, dinosaurus, kamu sedang apa dinosaurus? Marah. Tepuk tangan ya, benar kan tebakannya marah. Sekali lagi, saya ingin ada yang paling lucu di sini. Ini anaknya dinosaurus. Ayo silakan dinosaurus masuk ke depan. Kamu tunjukkan kemampuanmu. Nah, kita udah paham apa yang dimaksud Ibu? Iya, silakan kamu memilih ekspresi apa. Kalau barangkali di sini ada orang yang kau tidak suka, tunjukkan ke dia. Apa yang
kamu terasa tidak sukanya, atau ada yang kamu senang, ada yang kamu jatuh cinta di antara ini, tunjukkan kepada mereka dan mereka bisa mengubah. Oke kita, 1, 2, 3, action. Ya, berhenti. Ya, dibilangnya action gitu ya. Kira-kira itu apa? Lihat dulu tangannya di sini, mukanya seperti marah. Ya, marah ya. Oke. Di Hakim senang, kalau di Hakim boleh senang. Marah, ekspresinya marah. Hai, nama kamu siapa? Safira. Kalau menurut kamu dinosaurus di depan kita itu sedang apa? Marah. Apa yang menyebabkan kamu marah? Oke, kita tebak. Dinosaurus, anaknya dinosaurus, kira-kira kamu apa yang tebakan teman kamu itu benar nggak kalau kamu sedang marah? Ya. Kamu marah sama siapa? Dinosaurus. Nggak boleh. Oke. Yuk tepuk tangan buat kita. Oke. Tidak lanjut ya. Semangat udah lanjut, mencairkan suasana. Oke. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana dalam kelas kita. Nah, itu adalah salah satu ekspresi ketika orang marah, ketika orang senang. Tapi yang lebih muncul kalian munculkan adalah marah. Darah tinggi kalian ya. Ternyata kebanyakan orang marah di kelas 88 ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini adalah refleksinya. Dinosaurus dalam diri, brain in the palm, brain in the palm. Itu artinya adalah dinosaurus di dalam diri kita. Contoh pada gambar, ada 2 orang, ada kakek-kakek dan setengah kakek itu. Di atas kepalanya dinosaurus, sama-sama dinosaurus. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Nah, iya, gini. Di dalam otak kita itu, kita berbicara tentang otak, tapi yang dibicarakan adalah otak emosi kita. Ada namanya otak neokortex. Neokortex itu adalah otak emosi. Neokortex itu terdiri dari ada namanya problem solving, ada namanya self management, ada namanya logis, dan ada 4 itu. Atau disebut juga bahwa neokortex itu adalah otak logis dan otak penuh pertimbangan. Ya. Terus di tengah otak itu ada namanya limbik. Limbik itu adalah empati kita. Ada yang paham nggak apa itu empati? Empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada perasaan kasihan, kasihan dia. Itu namanya empati yang bekerja, otak empati kita. Dia jatuh, tiba-tiba kita datang mau tolong, itu adalah yang main otak empati kita. Ini sistem otak kita ya, ini tentang otak. Tapi yang ibu bahas ini adalah tentang otak emosi, yang ada hubungannya dengan emosi. Berikutnya, terus di bawahnya ada namanya otak reptil. Otak reptil itu otak yang mengendali kita, yang bisa mengendali kita kalau kita bisa. Dia akan muncul kalau kita marah. Itu otak reptil. Otak reptil itu atau disebut otak yang kalau misalnya kalau tahu dari reptil itu kenapa reptil disimbolkan dari dinosaurus? Itu otak yang binatang ya. Kalau dinosaurus bekerja ada 2. Kalau otak reptil bekerja ada 2 tuh. Kalau bukan fight, flight. Kalau tidak tempur atau kita kabur. Kalau itu nanti kita akan jelaskan di konsepnya nanti. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jari terbuka. Nah, seperti yang Ibu jelaskan. Nah, jadi Ibu jelaskan bahwa ini adalah tangan kita. Kita ibaratkan, kita mainkan umpamakan bahwa otak itu ada di tangan kita.
Yang ibu sebutkan tadi neokorteks. Neokorteks ini ada otak logis, otak pertimbangan. Kalau ini ada di jari 4. Oke. Tengah ini adalah limbik yang ibu sebutkan. Apa tadi limbik? Apa limbik itu? Siapa yang tahu limbik itu otak empati. Empati. Jadi tengah ini adalah otak empati. Dan jari ini, di jari kita ini adalah reptil atau amigdala atau dinosaurus tadi yang kita bahas tadi. Nah, jika terbuka, ini kita ibaratkan otak itu ada di tangan kita ya. Nah, jika terbuka, dinosaurus keluar. Kalau kamu buka tangan kamu, bahwa dinosaurus itu akan keluar. Emosi meledak. Ketika kamu marah, dinosaurus ini terbuka, otak terbuka begini. Ketika tangan kamu seperti ini, maka emosi meledak. Terus, jika jari mau menutup kita tutup ini. Coba ini ada di sini ya, ini udah ke bawah ini ya. Kalau kita tutup, ini kan tadi korteks dia ada pertimbangan, dia bisa berpikir. Kita tutup ini sementara tadi ini adalah dinosaurus, dia adalah otak yang marah, takut, ini adalah otak emosi kita ini. Jadi caranya kita tutup ini, baru kita keluarkan ini, baru kita tutup pakai jari. Ketika tertutup, maka kita bisa mengendalikan emosi. Benar. Siapa tadi? Tepuk tangan dia. Dengan luar. Siapa tadi? Ibnu. Iya, luar biasa Ibnu paham. Iya. Maka kita bisa mengendalikan emosi kita. Tapi ketika kamu marah, tiba-tiba kamu ada sesuatu, misalnya Ibnu melempar kamu, yang terjadi apalagi kita akan marah ya. Ketika kamu marah duluan, meledak marahmu, berarti yang mengendalikan adalah dinosaurus. Dan jari-jari yang tadi korteks yang ada tadi yang pertimbangannya dan berpikirnya bahwa jangan kita lakukan ini, jangan aku marah. Itu tadi korteks jari-jari ini. Dan limbik ini, otak empati tadi tertutup atau stalled, dia tidak bekerja karena ini yang mengendalikan kita. Tapi ketika kita marah, kita ada satu. Ketika kamu merasa marah, kamu yang tahu ini saya sedang marah, maka dan segeralah kamu tutup si emosi dinosaurus tadi dengan menggunakan korteksnya. Paham nak? Iya, oke. Kita lanjut. Nah, konsep utamanya, ini adalah brain in the palm. Contoh, Ibu tadi sudah menjelaskan contoh. Jika dinosaurus mau keluar karena diejek teman, apa yang kamu lakukan dengan tanya. Nah, Ibu akan melatih kalian bagaimana caranya ketika kita marah supaya aksi marah tindakan kita tidak negatif, tidak kita langsung memukul. Jadi ketika kita marah, kita bisa mengendalikan dinosaurus kita karena jadi kita yang pawangnya. Ada caranya. Ini. Nah, mengendalikan diri dengan memakai rumus tanya. Pernah ingat nggak video tentang seorang guru dengan muridnya yang bertengkar? Enggak ya? Peristiwa pembunuhan terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama 12 Krui, pesisir barat Lampung pada Senin 29 September lalu. Pelaku merupakan seorang siswa berinisial SR yang tega menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran merasa dendam dan sakit hati kerap mendapat bullying atau perundungan dari korban. Kejadian bermula saat jam istirahat sekolah. Korban dengan emosi mendatangi pelaku di ruangan kelas dan menantangnya berkelahi. Karena tak terima dengan perlakuan perundungan yang kerap dialaminya, pelaku mengambil gunting dan langsung menusuk korban di beberapa bagian tubuh. Dinas Pendidikan mendapat laporan dari
kepala sekolah SMP 12 bahwa ada perkelahian di jam istirahat yang menyebabkan kematian siswa. Ini kami sedang berada di puskesmas pihak menengok dan melihat korban. Itu kelas 1. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi, termasuk para siswa yang melihat peristiwa terjadi. Oke, nah itu adalah salah satu contoh ketika orang tidak bisa mengendalikan emosinya, maka yang terjadi adalah apa? Bagaimana perilakunya marah, tidak bisa terkendali dan sampai bunuh. Coba seorang siswa, masih siswa SMP lagi, dia bisa melakukan perilaku itu. Kenapa? Karena emosi yang tidak terkendali. Juga kemarin ibu sempat nonton guru dengan siswa. Permasalahannya apa? Cuma yang diperlakukan adalah ketika anak itu datang terlambat, gurunya responnya dengan marah dan anaknya juga merespon dengan marah, maka dua-duanya apa terjadi? Bentak-membentak. Tapi ketika saya menegur seorang siswa datang dengan ibu, ya ibu pertamanya ibu tidak marah, ibu tetap mengendalikan emosinya. Saya harus menjadi pawangnya, saya harus bisa mengendalikan dinosaurus dalam diri saya supaya si anak tidak terlalu merasa takut. Iya kan? Ya. Tapi kalau dicerita tadi ibu datang terlambat, guru yang ngomel-ngomel, responnya kan dia seorang laki-laki punya harga diri, responnya siswa tadi juga melawan. Gurunya marah, dia pun marah, apa yang terjadi? Akhirnya ditepuklah pintu kelas. Jadi dan sambil marah dan tidak ada penyelesaian, hanya guru versi dengan siswa marah. Itulah yang diceritakan bahwa penting sekali kalian bisa mengendalikan emosi, dan melalui layanan ini adalah salah satu teknik yang kita bisa mengendalikan emosi kita pada saat kita marah. Yang pertama adalah terima. Tarik napas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Jadi, ketika kita marah, misalnya teman kita mau ngejek kita, kamu berusaha untuk lebih tenang, tarik napas, kayak tadi saya bilang, tarik napas dalam-dalam, baru kamu terima emosi marahmu tadi yang dilakukan oleh temanmu. Terima dulu emosi marah, jangan kamu tolak, nggak apa-apa. Kalau semakin kamu tolak, semakin kamu tersiksa. Mending kamu terima dulu, terima ya, benar, saya sedang marah. Saya ini lagi marah. Kamu tanya dirimu, namanya ini tadi saya ngapain? Oh, saya marah ternyata. Setelah itu, amati. Dikatakan amati muslim. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut? Jadi setelah kamu sudah terima, kamu mengamatinya. Yang efeknya tadi ketika dia ganggu saya, reaksi diri saya, oh ternyata saya marah, atau oh ternyata saya takut, atau kalau dengan guru pasti kenapa saya gini, oh ternyata takut saya. Sama juga ya, ternyata yang saya alami ini, saya ini sedang marah. Itu artinya amati. Berikutnya ada nikmati. Ketika kamu tahu sudah dekat bahwa kamu sudah marah, maksudnya dinikmati itu adalah nikmati dengan duduk diam dan tetap tenang.
dalam kendali. Jangan kamu melawan, kamu mengambil sikap, oh lebih baik saya duduk dan diam, tenangkan diri kamu. Setelah itu, yakin bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosi. Daripada emosimu, yakin kamu yang pegang terkendali. Setelah itu, kamu harus yakini dirimu. Oh iya, saya bisa mengendalikan emosi saya ini. Saya bisa mengendalikan marah saya kepada teman saya ini. Jadi berusaha untuk kita kendalikan, kita yang menguasai emosi kita. Ya, kita yang mengendalikan emosi kita. Jangan sampai emosi kita tadi, reaksi kita yang mengendalikan diri kita. Berikutnya adalah aksi. Nah, aksi ini kamu bertindak. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Nah, setelah itu, kalau kamu sudah lebih tenang, baru kamu melakukan tindakan. Terserah kamu. Kalau tadi kamu sudah lebih tenang, kamu sampaikan emosimu tadi kepada Ibnu misalnya. Ibnu, saya tadi kecewa sama kamu, gara-gara kamu makanan saya tumpah. Lain sekali kamu lebih hati-hati. Kalau itu kamu sudah sampaikan, tandanya kamu lebih tenang. Tapi kalau kamu tidak mau menyampaikan apa yang ada dalam diri kamu tadi, kekesalan kamu yang terjadi, marah, misalnya besok kamu tetap tidak suka sama itu. Tapi kalau kamu sudah sampaikan isi marahmu, kamu akan menjadi fine karena sudah selesai. Paham nggak? Seperti itu. Jadi ketika yang ini kaitannya dengan amigdala tadi yang Ibu sampaikan tadi tentang otak-otak ini. Jadi ketika kamu emosi, usahakan kamu harus kendalikan reptil ini tadi. Kalau memang manusia itu ada otak reptilnya, ya otak reptil itu apa? Marah. Emosi itulah yang dikatakan ya otak reptil. Kemarahan kamu, kebencian kamu, rasa takut kamu, itu semua masuk di otak reptil. Oke. Selanjutnya, nah aplikasinya adalah role play siswa. Nah ini kita akan praktek lagi. Siswa berpasangan satu jadi dinosaurus marah. Berpasangan satu menjadi dinosaurus marah, satu menenangkan dengan teknikanya. Beberapa pasangan tampil di beberapa kelas. Oke, siapa yang bisa tampil ke depan sini? Kita akan mengekspresikan. Ibu akan melatih kamu. Oke, saya panggil, coba sampingnya kamu nanti di sini. Kamu aja sini. Nanti ibu bimbing. Nanti ada ceritanya. Ya, silakan kamu ke sini. Terus pasangannya adalah siapa yang pusing di sini? Coba. Mana Mama? Ya Mama sini. Masuk sini Mama. Ya. Ahmad sini. Oke, sisa berpasangan satu jadi dinosaurusnya, satu menenangkannya. Jadi gini, sini mana? Yang jadi dinosaurus adalah paling bagus, kamu adalah yang menenangkan. Atau kamu yang kamu pilih, kamu menenangkan. Berarti ini dinosaurusnya. Jadi ceritanya gini, ibu bacakan sambil ibu yang membacakan alur ceritanya dan kamu yang memperkirakan. Jadi gini nanti dengan menggunakan telipannya Maya, yang ini, yang tadi, yang ini ya, terima, amati, nikmati, yakini, aksi. Ya, anggaplah ini adalah problemnya ini adalah main perannya tentang kamu tiba-tiba kamu jalan tidak sengaja mendorong dia dan ternyata makanannya tumpah. Oke? Ya, ini anggaplah. Nah, ini makan kamu pegang. Dengar paham ceritanya? Terus dia ini reaksi kamu adalah lebih apa tadi? Terima, kamu jangan langsung beraksi. Terima dulu, tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu baru kamu setelah itu kamu amati
saat dia menabrak kamu tadi itu reaksi kamu apa? Sudah terima dulu marahnya, reaksi diri saya ternyata saya marah. Misalkan tergantung kamu berdiri marah, takut atau apa, atau senang, mungkin ya senang. Oke, setelah itu nikmati dengan duduk. Setelah itu kamu duduk, kembali duduk di tempat dudukmu nanti. Kan menikmati kita lebih duduk dan lebih tenang dulu. Setelahnya baru ya kamu yakini bahwa saya bisa kendalikan emosi saya tidak jadi marah ini. Kamu sudah lebih, karena sudah lebih berkurang karena kamu sudah bisa menerima emosi kamu. Setelah kamu sudah lebih nyaman, baru kamu action, kamu reaksi, kamu kasih tahu apa yang kamu ingin tahu pada kesalahan tadi. Kamu sudah lebih cantik, sudah ngomong gitu lagi. Kamu sudah lebih tenang cara bicara kamu. Oke, action. Tak pura-pura nabrak jatuh itu. 1, 2, 3, action. Ya nabrak. Jatuh, jangan kasih jatuh. Ya, jatuh. Oke, silakan berdiri. Reaksinya silakan duduk. Oke, setelahnya sudah menikmati duduknya, setelahnya kamu bisa datangi dia. Oke, bagaimana reaksinya, apa yang kamu ingin sampaikan? Iya, minta maaf. Maaf ya. Maaf apabila ada perempuan, maaf ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat dia. Kembali ya. Oke. Oh, berdua sini. Dulu kita tanya. Nah, kira-kira sini. Nah, akan ini kan memang kita lagi role play, nggak apa-apa. Kira-kira menurut kamu kira-kira di situasi kamu bisa menenangkan hatimu, tadi marah tapi kamu bisa kendalikan emosimu, apa yang kamu rasa kalau kita bisa mengendalikan emosi? Apa yang kamu rasa ketika kamu bisa mengendalikan emosimu? Iya, lebih tenang kan? Dan sudah ketika kamu sampaikan ke dia maksud hatimu ke dia, ya sebenarnya masih jengkel, lebih nyaman? Iya, lebih nyaman. Tidak ada masalahnya? Dan besok pasti masih bisa berteman kan? Ya, kalau kamu yang merasa bersalah, bagaimana perasaanmu ketika reaksi dia tidak langsung memukul kamu atau marahi kamu merasa apa? Iya, lagi kan? Karena reaksi dia tidak marah-marah, artinya si Adel bisa mengendalikan amigdalanya, bisa mengendalikan dinosaurusnya, otak dinosaurusnya bisa dikendalikan dengan korteksnya, pasti ada empatinya. Dia bisa, kalau saya marah, empatinya ini muncul. Kalau saya marahi dia kan bisa malu sama temannya tadi. Iya, itu pertimbangannya. Jadi pemikirannya logisnya apa? Kalau saya marah-marah terus, nanti ini yang terjadi adalah saya sendiri yang akan merasakan tidak nyamannya. Oke, tepuk tangan buat mereka. Iya, silakan kembali. Iya. Siswa menyebutkan satu cara. Baik nak, ini kita closing. Kita sudah masuk mau closing. Menurut penutup, closing penutup. Oke, sekarang ibu ingin menanyakan kepada kalian. Ini adalah pertanyaan sebelum semuanya saya kasih mic dan dijawab. Pertanyaannya adalah, siswa menyebutkan satu cara menenangkan dinosaurus dalam dunia. Ketika kamu marah, apa yang harus kamu lakukan? Lebih tenang. Masih ada cara lain? Kira-kira dari simulasi tadi, sebaiknya ketika kita marah, menenangkan dinosaurus, caranya bagaimana? Minta maaf. Ada yang lain? Kira-kira Ibnu menggunakan
ceritanya tadi ada siswa menyebut satu cara menenangkan dinosaurus dalam dirinya. Iya, empati, munculkan empati yang luar biasa ini. Ibu di kelas rame nggak? Feedback nggak sama guru-guru? Lupa. Coba empati, munculkan empati. Kalau kamu? Sabar. Lebih sabar. Begini, sebenarnya kalau bersabar itu ada caranya. Jangan seperti ini. Ketika orang sudah menyakiti kita, terus kita bersabar, terus ternyata itu tidak baik sama diri kita, nggak baik itu. Nanti ada penumpukan. Sabar, ini sudah sabar, dia selalu gitu. Sebenarnya paling bagus adalah, sabar. Yang sabar yang dimaksud adalah kita lebih tenang, kita beraksi yang positif, itu sudah katakan sabar. Tetapi kita harus dan dengan cara menyampaikan apa rasa tidak sukanya. Seperti tadi, dia udah sabar nih, dia tidak sampai menyakiti dia, memalukan dia. Ada dia caranya lebih cantik lagi. Dia langsung menyampaikan dengan tenang tanpa ada rasa memojokkan dan mempermalukan temannya. Itu namanya sabar boleh, tapi jangan kamu sudah ditonjok. Kalau saya temanmu tunjuk ini sabar, apa obatnya sabar? Udah merah-merah ditendang? Enggak, bukan yang berarti, bukan seperti itu arti sabar. Sabar kamu lebih tenang dengan cara-cara tadi dan sampaikan ke temanmu, tapi dengan benar. Misalnya gini, Muslim, Fahri, sebenarnya saya tidak suka dengan kamu membuli saya setiap hari. Saya merasa tersakiti. Tolong ya, jangan kamu lakukan lagi. Saya ingin nyaman di sekolah. Kalau kira-kira kita nyampaikan begitu, temanmu teman yang seumuran kita pasti dia menerima, malah tumbuh empatinya. Tapi kalau kamu datang, kau Farsi kita mempukul dinosaurus, dia dikendalikan oleh dinosaurusnya. Iya, gitu caranya. Oke. Nah, dinosaurus boleh muncul ketika kita marah. Udah marah nih. Kalau kita sudah marah, nggak apa-apa, kita marah. Kita reaksi misalnya dia pukul kita, kamu ingat, dinosaurus itu bisa muncul, tapi kamulah lawannya. Kamu yang bisa kalau pawang itu, tahu nggak maksud pawang itu? Kalau pawang itu kita yang mengendalikan, menenangkan dia, tapi kamu yang mengendalikannya. Betul ya? Oke. Berikutnya adalah terima kasih. Nah, sebelumnya kita tutup, Ibu akan memperkenalkan kalian lagu 7 jurus PK ini. Oke, kita refleksi dengan lagu 7 jurus PK. Kalian silakan berdiri dan silakan. Ikuti gerakan Ibu ya. Apa yang Ibu gerakannya, ikuti sama Ibu. Mandiri dan kuat, budi lingkungan.
bak sambung menyambung lagu. Biar aja ya, nanti lain kali. Oke Kak? Kita diskusi dikit-dikit. Menurut kalian materi hari ini bagaimana? Membosankankah, menyenangkankah, membuka inspiratifkah atau bagaimana? Seru, oke. Kalau Bapak? Sangat menyenangkan. Benar gak ini? Sangat menyenangkan dari ini? Iya. Kalau Pak Muslim? Sangat menyenangkan dan seru. Pengen lagi gak kalian Ibu masuk dengan layanan 7 jurus BK hebat yang jurus ketiga, yaitu menjaga konsistensi. Masih mau nggak? Mau. Kira-kira menurut kalian setelah mengikuti kegiatan ini bisa nggak kalian bisa mengolah emosi-emosi kalian dengan tadi yang bisa Ibu berikan ke kalian? Ya, kalau kamu emosi, yang rugi itu adalah kita sendiri. Tapi kalau kita pandai mengendalikan emosi kita pandai mengendalikan si dinosaurus tadi, di sekolah kalian itu tidak akan terjadi perkelahian, aman, tentram, dan menggembirakan sekolah kita. Gak ada lagi anak-anak yang menjadi korban bullying, gak ada anak-anak yang merasa tidak nyaman di sekolah. Kalau kalian bisa bisa mengendalikan, bisa mengelola emosi kalian. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Tapi sebelum kita meninggalkan ruangan, kita foto-foto dulu ya. Oke? Iya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.